준비했고 오늘 우리 선수들 믿고 있기 때문에 좋은 경기 결과 가져올 것입니다. Get another look at it. Oh, great quick feet from Marcelinho. Kemenangan skuad Garuda di kandang Myanmar dinilai sudah cukup menjadi modal awal yang penting, terutama untuk mengangkat kepercayaan diri dari tim. Bertanding di Tubuna Stadium, skuad tuan rumah sejatinya sempat mendominasi permainan di awal-awal pertandingan. Namun setelah 30 menit laga berjalan, timnas Indonesia mulai menemukan ritme permainan dan berhasil berbalik mengurung pertahanan lawan. Ya, meski berhasil memberikan ancaman, namun hingga jeda turun minum skuad Garuda belum mampu membuka skor ke gawang Myanmar. Hingga akhirnya di babak kedua, masuknya Rafael Struijk dan Asnawi Mangkualam membuat alur permainan dan daya serang timnas Indonesia makin agresif. Lalu di menit ke-76 seakan menjadi puncaknya, di mana gawang Myanmar jebol lewat gol bunuh diri dari kiper Zin Yiyi Aung usai berusaha menahan tendangan keras dari Asnawi Mangkualam. Gol ini pun membuat skor berubah menjadi 1-0 buat keunggulan timnas Indonesia dan bertahan hingga peluit Banjang berbunyi. Nah, di sepanjang laga, timnas Indonesia sejatinya beberapa kali mendapatkan keputusan yang kurang adil dari wasit asal Hong Kong, Ho Wai Sing. Pada menit ke-34 misalnya, di mana pemain Myanmar yang kedapatan menarik Hoki Caraka yang berdiri bebas untuk melakukan soloran, malah tidak dianggap sebagai pelanggaran. Parahnya lagi, selang beberapa menit, wasit Ho Wai Sing kembali membuat keputusan janggal dengan hanya memberikan kartu kuning untuk pemain Myanmar Hin Pyo Win. Padahal sang pemain berusia 26 tahun itu kedapatan menendang bola ke arah kepala Marcelino Ferdinand yang sebelumnya sudah dilanggar pemain Myanmar yang lain. Meski perbuatan tersebut disengaja dan sangat membahayakan, namun wasit hanya memberikan kartu kuning buat Hin Pyo Win yang sontak membuat netizen pun ramai mengkritik keputusan sang pengadil lapangan yang dianggap merugikan buat timnas Indonesia. Keputusan kontroversial wasit ini pun lantas membuat netizen geram bukan main, apalagi melihat bagaimana para pemain Myanmar yang menampilkan permainan layaknya sepak tarkam. Ya, cara bermain skuad Burmese Lion ini cenderung kasar, membuat netizen emosi dan meluapkan kekesalan mereka di kolom komentar akun Instagram Myanmar. Aksi memalukan Hin Pyo Win yang dengan sengaja menyasar kepala Marcelino benar-benar membuat netizen tak terima, hingga menyuruh para pemain Myanmar untuk main kungfu saja. Aksi kasar yang diterima oleh Marcelino ini pun ternyata juga menimpa pemain Thailand yang juga jadi korban tarkam Piala AFF ini. Di mana pada laga Thailand versus Timor Leste ketika bertandang ke Stadion Hangdae, Hanoi, Vietnam, Gajah Perang berhasil menang dengan 10-0. Namun, harus dibayar dengan cederanya pemain andalan Masata Daishi, Ben Davies, yang tampil apik dengan torehan 2 gol dalam laga itu. Usai laga, menurut jurnalis Thailand, Taulau Ben Davies mengalami cedera ankle dan harus menepis setidaknya 2 pekan ke depan. Karena inilah, pemain berusia 24 tahun yang membela Uthai Thani tersebut kemungkinan baru bisa tampil setelah Thailand bermain di semifinal. Dan adanya fakta-fakta ini di turnamen Piala AFF 2024 menimbulkan kesan tarkam atau turnamen antar kampung menurut para netizen Indonesia. Nah, anggapan tarkam Piala AFF ini pun akhirnya juga mengingatkan kita pada salah satu pemain yang kerap tampil keras kala memperkuat Garuda, yang bahkan dijuluki preman timnas, yakni Justin Hubner. Andai di ajang bergengsi ASEAN ini Hubner benar bermain, comeback-nya preman timnas ini diyakini bakal membantai permainan tarkam yang ditampilkan lawan-lawan di AFF ini. Sejatinya Justin Hubner sendiri masuk dalam pemanggilan 33 nama pemain untuk mengikuti pemusatan latihan tim Garuda yang diproyeksikan di ajang kelas Asia Tenggara ini. Akan tetapi karena tidak adanya izin dari klub, membuat pemain berjuluk preman ini pun tidak bisa turut andil dalam perjalanan skuad Garuda mengarungi ajang tersebut. Sempat mendapatkan kartu merah saat lawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno November kemarin di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hubner memang mengakui menyukai gaya permainannya yang keras dan tak suka menyerah. Dengan tambahan koleksi kartu itu,
Justin Hubner telah mendapatkan 4 kartu kuning dan 1 kartu merah dalam 12 cap bersama Timnas Indonesia Senior. Di mana catatan ini belum ditambahkan saat Justin membela Timnas U23 Indonesia. Ya, aura yellow card pemain 21 tahun itu memang sangat kuat dan memang sangat terinspirasi dari bek asal Spanyol Sergio Ramos. Tapi meski begitu, gaya main keras Justin Hubner yang demikian malah diakui ia sendiri dapat dukungan dari pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Namun hal itu bukan karena negatif, Sintayong justru memberikan kepercayaan diri kepada Justin Hubner karena ia membebaskan karakter seluruh pemainnya. Cara Kosis sendiri dalam membebaskan gaya bermain pemainnya ini menunjukkan bahwa ia adalah pelatih yang tak menolak bagaimana pemain semestinya bermain. Kebebasan ini pun juga berlaku pada Arhan yang memiliki senjata andalan lemparan jauh ke dalam, yang mana kerap jadi kunci kemenangan Timnas Indonesia sejak dahulu. Kiper senior Martin Pas pun juga memberikan pujian kepada Pratama Arhan setelah Timnas Indonesia mengalahkan Myanmar 1-0 dalam laga pertama kemarin. Di mana lewat unggahan Instagram story-nya, Pas mengunggah foto nomor punggung Pratama Arhan dan menambahkan emoji top serta lengan yang menunjukkan bicep. Unggahan itu pun seraya menunjukkan Martin Pas yang mengakui lemparan ke dalam Pratama Arhan yang sangat kuat dan mematikan. Tidak saja memuji Pratama Arhan, Martin Pas pun juga bereaksi soal kemenangan Timnas Indonesia atas Myanmar di Piala AFF 2024 yang diperkuat oleh mayoritas pemain muda. Awal yang bagus anak-anak, kata Pas. Selain Martin Pas, penggawa senior lain seperti Kevin Dix dan Sandy Walsh juga turut berkomentar di unggahan resmi Timnas Indonesia. Sandy menilai bahwa ini adalah awal yang baik untuk tim Garuda yang bisa menjadi modal apik dalam mengarungi ajang bergengsi ASEAN tersebut. Sementara itu Kevin Dix, ia menuliskan emoji tepuk tangan tanda apresiasi atas perjuangan keras tim Merah Putih di laga perdana itu. Ya, terlepas dari apapun, intinya 3 poin ini sangat wajib kita syukuri. Dan bagi yang mencela, ingat ini tim ibarat kata baru terbentuk dengan persiapan yang mepet. Yang jelas, harapannya di pertandingan selanjutnya dengan mental yang pastinya sudah naik. Mudah-mudahan setelah evaluasi semuanya lebih baik. So, tetap semangatin tim Garuda ya. Kami yakin tim ini masih punya potensi untuk berkembang jauh di Piala AFF 2024 ini.